Pak Yan, ini mau saya dokumentasikan biar kelihatan jajarannya, Pak Yan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdan lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. To the point aja ya. Mungkin untuk Cikampek yang perlu diketahui bersama bahwa perjalanan sesungguhnya pemekaran untuk Cikampek ini sudah hampir 25 tahun ya. Sudah dari sejak tahun 87 ini sudah dikumandangkan. Cuman karena mungkin karakteristik masyarakat Karawang itu lumayan dinamikanya agak ini ya, mungkin dari daerah lain, sehingga yang kami serap hari ini di lapangan itu ada 4 faksi ya. Ada faksi Kota Cikampek, ini ada 2 gitu kan, kemudian ada Karawang Timur, kemudian kenapa kami hari ini mengenamakan menjadi Kabupaten Cikampek, tidak memakai nama Kabupaten Karawang Timur ataupun Kota Cikampek, karena hasil daripada silaturahim terhadap semua faksi. Kalau misalkan boleh disebutkan faksi yang kemarin kita bersama-sama dan hari ini berpisah, itu kan kita sudah tahu dalamannya ya, sudah tahu dalamannya bagaimana gitu kan, karakteristik daripada beliau tersebut gitu kan. Sehingga ya endingnya hari ini alhamdulillah sesungguhnya kita sudah mengajak 2 sekjen sebetulnya ya, dari Kabupaten Karawang Timur dan sekjen dari Kota Cikampek, dan alhamdulillah sekjen Kota Cikampek versi kedua Pak Endang Mulyadi hadir di sini gitu kan, mendampingi kami di sini gitu kan, seperti itu. Jadi itu langkah-langkah kami mengikuti arahan daripada sesepuh, silaturahim dulu, satukan dulu aktivis kan gitu kan, seperti itu. Sebelum kita memiliki kemauan yang lebih besar, maka step ini harus dilewati terlebih dahulu, dan itu alhamdulillah kita sudah lakukan seperti itu. Nah kemudian sempat ya, saya sering komunikasi dengan Pak Fahru Roji dan sempat juga ditembuskan di grup inti ya pada hari itu sebelum terlahirnya suksesi Pak Saiful Huda gitu kan. Entah bagaimana itu ide itu kayaknya bocor atau gimana ya, sehingga agenda kita dengan Pak Fahru Roji ini terputus gitu kan, seperti itu. Dan Pak Fahru Roji menyatakan saya keluar dari Forkonas, seperti itu. Dan sampai hari ini komunikasi dengan Pak Fahru Roji ini sulit ya, mungkin pengaturan WA dan sebagainya ada pengaturan baru lah, seperti itu. Kalau nomor masih aktif sebenarnya, seperti itu. Kemudian saya emang punya impian besar bagaimana Porkodetada ini bukan hanya skup kabupaten provinsi, tetapi tingkat nasional. Karena secara undang-undang ini dari nama saja cukup representatif gitu kan, desain penataan daerah kan begitu kan, seperti itu. Dan sebetulnya untuk lebih cakupan kerjanya dengan nama Forkodetada ini sangat luas, bukan hanya pemekaran tetapi bagaimana setelah pemekaran itu gitu kan, karena menyangkut dengan desain daripada penataan daerah itu kan, endingnya kan bagaimana masyarakat ini menjadi sejahtera kan begitu kan, adanya sebuah percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat gitu kan. Ampura. Dan yang lebih tragis lagi, kami di Karawang hari ini sangat ironis mungkin ya, bagaimana APBD Karawang yang 4, sekian triliun, tetapi hari ini endingnya kami mendapat predikat miskin ekstrim di Jawa Barat. Salah satunya ya, punten ya, punten mana punten, Indramayu ya. Ya kalau Indramayu sih tadi juga jalannya asik sih ya. Seperti itu, goyang gitu kan. Itu mungkin. Jadi ini menjadi momentum sebetulnya gitu kan, bahwa solusi gitu kan tercepat, efisien, kemudian bahwa dengan pemekaran ini ya tadi
bagaimana masyarakat akan lebih terlayani dengan cepat, pemerataan pembangunan juga akan semakin fokus, kan seperti itu. Jadi ini yang sedang kami perjuangkan, insya Allah. Untuk itu selain kami juga action di masyarakat, di lapangan di Karawang, kami juga tetap secara transendental kita pun minta doanya ya dari semua para pejuang, dan insya Allah doa pejuang maka BG nya istajab ya, insya Allah. Amin amin. Itu mungkin untuk kelancaran pemekaran di Kabupaten Karawang tersebut. Kemudian hubungan kami dengan eksekutif ya, sebetulnya karena kita kader ini menyebar ya, tempo hari memanfaatkan momentum pilkada itu, memang secara pribadi saya sendiri kan sudah terblok gitu kan. Tetapi hari ini kita coba netralisir ya posisi politis di daerah gitu kan, sehingga harapan akan terjalin emosional ya, akan terjalin emosional. Ya sesungguhnya sih ada sih dari tim terdekat yang sudah memberikan penawaran kepada ketua gitu kan, ke Pak Sopyan untuk sounding langsung dengan Bu Selika, tetapi sampai hari ini progresnya belum sempat ditindaklanjuti oleh ketua gitu kan, seperti itu. Dan sesungguhnya dari rekan-rekan kami dari pejuang ya cukup komplit gitu kan, misalkan seperti Pandang Mulyadi itu sekitar 2 minggu yang lalu komunikasi dengan bupati dan wakil bupati gitu kan, seperti itu. Ya insya Allah perjuangan ini akan lebih kuat gitu kan. Tadi manakala tadi ada satu stimulan sehingga kesepakatan bersama bupati ini bisa dicapai, seperti itu kan yang menjadi momok mungkin paling berat buat para pejuang kan itu. Apapun yang sudah dilakukan oleh para pejuang ketika SKB ya daripada bupati dan dewan ini tidak ditandatangani, maka semua data akan menjadi sampah pastinya kan, seperti itu. Kemudian juga kenapa kita keluarkan nama kabupaten tersebut, beberapa saat pertemuan Inohong Jawa Barat di Jakarta ya, kebetulan saya hadir juga di sana, ketua DPRD menyampaikan kenapa tidak kabupaten. Nah ini pun menjadi stimulan. Ditambah lagi calon bupati yang kemarin menyampaikan udah Kabupaten Cikampek saja dengan cakupan wilayah 10 kecamatan. Itu yang melahirkan gitu kan akta notaris kami gitu kan, seperti menjadi inspirasinya. Seperti itu. Demikian mungkin sekelumit dinamika pejuang Cikampek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa? Tentang komunikasi, barangkali gini Pak Ketum, saya mohon arahan, masukan dari semua, termasuk Pak Ketum, tentang tadi tentang booming. Ya. Terkadang kami juga di bawah kan perlu bahwa contoh tentang Subang Utara Pak, kami juga perlu Subang Utara itu ramai booming. Oleh karenanya salah satu contoh gini Pak, kebetulan kita ada orang dekatnya Saiful Huda lah. Nah dia berkomunikasi bahwa akan mempertemukan kami Subang Utara lah gitu kan dengan Saiful Huda agar kita booming juga di pusat nama Subang Utara, intinya seperti itu Pak ya. Nah hal-hal itu juga akan mendorong juga kan untuk kita yang di bawah. Mohon arahan dari Pak Ketum dan juga yang lain, kalau seandainya kami seperti Subang lah itu dilakukan hanya silaturahmi, bukan keperkonasnya maaf ya, tentang nama Subang Utaranya itu, agar paling tidak ada motivasi kita lah di bawah ya, dan secara oh Subang Utara ini sudah di sana, itu juga kan motivasi bagi masyarakat kami juga, termasuk kami para pejuang. Nah itu komunikasi itu kami jalan Pak, maksud jalan kami sedang dikomunikasikan ya. Ya tolonglah saya ketemukan dengan DPR RI kan, seperti itu Pak intinya, agar Subang ada di sana. Ini Subang Pak, maaf bicara Subang ya. Nah ini tolong disikapi, artinya apa? Apakah kami diperbolehkan itu, jangan sampai ada persoalan di Subang ke sana kan gitu kan dengan Saiful Huda dan segala macam. Bukan berarti kita ada di ranah perkodeta dan perkonsonas, kita tetap ya, karena ikutnya secara legal formalnya di sini Pak. Kami hanya butuh itu Pak, maksud kami ada hubungan
dengan Saiful Huda, terus dengan dengan DPR RI. Kami hanya sebatas ingin membumingkan saja. Nah, itu bukan semata-mata kita ikut masuk ke Korponasnya, karena secara legal formal kita juga nggak masuk. Itu barangkali saya mau arahan dari Pak Ketum. Makasih, terima kasih Pak Ketua. Itu nanti dijawab sama kapasitas ketum sama Pak Sekjen. Lanjut ke Bandung Timur terakhir, setelah ini tanggapan singkat dari Pak Ketum yang dibantu sama Pak Sekjen untuk pemaparan pertanyaan dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forkoda Tada Jabar serta jajarannya, berkenaan dengan Bandung Timur, apa yang mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain. Terakhir bulan September kemarin kita sudah on the track akan menjadwalkan paripurna. Itu sudah on the track banget. Makanya kalau kata Pak Sobar, Ketua enjoy wae, enjoy lah. Karena kita sudah on the track. Dengan DPRD Kabupaten oke, tinggal berkomunikasi dengan Bupati. Dan Komisi A DPRD Kabupaten sudah oke juga untuk berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Bandung terpilih. Hanya di dalam perjalanan itu menjadi bias, menjadi kabur, menjadi hancur lebur dengan adanya kemunculan Forkoda. Kenapa? Karena ini yang tadi dikatakan oleh Ibu Nina, berbicara tentang geopolitis, berbicara tentang Bupati Kabupaten Bandung secara mutlak jelas diusung oleh PKB. Komisi A, Ketua Komisi A dari PKB juga. Sehingga pada saat berbicara Saiful Huda, berbicara DPW PKB. Nah, inilah yang menjadi ganjalan. Jadi saya berharap apa yang tadi sampaikan dari Bang Sanusi sampai dengan rekan-rekan terakhir Bang Japar, ada sesuatu yang memang bisa untuk dilakukan. Dan ini pun alhamdulillah dengan silaturahmi ini, tadi malam saya dengan Kang Endi ya, dan barusan pun saya berkomunikasi, kebetulan beliau ada di Pak Sidkon Center juga. Ya, saya tadi berkomunikasi bahwa apapun saya sudah berkomunikasi langsung dengan Saiful Huda dan sudah dijawab oleh Pak Saiful Huda. Itu per tanggal 21 September WA saya dijawab oleh Saiful Huda dan dia akan menyiapkan waktu untuk berdiskusi. Hapunten nu kasuhun ka Pak Ketum abdi teh acan laporan mung ke ketua harian saya sudah menyampaikan, ke ketua KBT juga saya sudah menyampaikan. Hanya pada saat WA yang kedua setelah 1 minggu dari bulan September saya WA beliau, saya meminta waktu kapan, spesifikasinya dia berhenti. Tidak ada jawaban lagi. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Sudi barusan, ya mungkin ini yang sudah saya lakukan, Pak. Jadi punten abdi dipayun heula gitu kan. Artinya komunikasi ini siapa saja boleh. Selama ya tadi. Karena yang saya khawatirkan sama dengan Pak Ketum pada saat marah-marah itu di biro. Wah, ibu pami uninga kamari ngambek-ngambekan anak. Untung eta ya gitu tah. Asli tah eta. Abdi namanya ninggal orang Limbangan ngambek gitu tah. Jadi ngambek tak gitu. Geningan gitu, geningannya ngambekna teh. Waduh teh gitu. Terakhir saya pribadi dalam kapasitas Forkoda Tada Jabar kemarin dengan Pak Ketum ya, menghadap ke Biro Otda lah yang didampingi oleh Kak Subag ya Pak Ketum ya. Kemudian ke DPRD Provinsi. Satu, apa yang disampaikan oleh Pak Ketum bahwa kita ingin berkoordinasi, berkomunikasi, mencari yang terbaik. Apa yang disampaikan oleh Bu En berbicara tentang visi misi Jabar Juara sudah saya sampaikan. Di DPRD Provinsi kebetulan saya ketemu dengan pimpinan kepala ya, protokoler pimpinan Pak Hafiz dan saya sudah sampaikan ke Pak Endi, saya hanya nitip tolong sampaikan ke Pak Sidkon
Karena saya meyakini Mas Saiful Huda tidak tahu apa-apa. Apalagi nembe ngobrol sareng Kang Endang ya tentang kelakuan si Japar kan gitu ya dengan Bayu. Yang saya khawatirkan ini malah merusak. Oh iya ya, ajat kan gitu ya. Ajat kan gitu ya dengan Bayu kan gitu. Jadi gini deh. Jadi saya berharap ini ada komunikasi yang baik. Karena apapun kalau sudah berbicara, saya sedikit sangat menginginkan dengan Bu Nina berbicara geopolitis sajalah. Ini yang memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen pun sama. Ujungnya dari pemekaran ini berbicara geopolitis sajalah. Nah ini mohon untuk disikapi berkenaan dengan hal ini. Jujur hari ini Ketua Umum KBT tidak bisa hadir ya, dan menugaskan saya dengan Pak Sobar ya, dalam konteks ya Pak Ketum juga sedang berikhtiar. Sejak berikhtiar bagaimana ini menyikapi dengan Pak Bupati supaya bisa mencair kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi baik, harapan dari kami Porkodeta Jabar bisa memediasi sehingga mencair suasana ini. Apa yang diharapkan oleh Bu EN Jabar juara, visi misi lahir dan batin bisa terwujud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawaban kepada Pak Ketum sama Pak Sekjen, nanti Pak Andri terakhir ya. Setelah Pak Andri memberikan materi dengan waktu terbatas, kita akan berfoto bersama, semuanya berdiri, dibikin video syuting. Dan biasa Pak Ketum dan Pak Sekjen pidato menyampaikan pesan buat Pak Gubernur atau permohonan apa yang disampaikan sama Pak Sudi. Benar teh iya teh, tapi dengan bahasa yang baik Pak, ulah ngamuk-ngamuk gitu. Abi izin ngintuna. Mau. Baik Pak Ketum, silakan untuk jawabannya. Baik. Terima kasih Bapak Ketua Harian. Dan saya apresiasi atas penyampaian dari semua para ketua. Dan tadi arahan daripada Pak Sekjen itu sudah jelas ya kan, bahwa intinya pada hari ini kita melihat ada satu celah baru, dan juga saya melihat juga ada persoalan-persoalan yang sangat harus disikapi ya kan. Dan tentunya saya sebagai ketua umum diamanatkan oleh wakil ketua umum, ketua harian untuk bijak kan gitu ya, tidak boleh marah-marah. Ya saya siap-siap aja lah, Aika Harti mah gitu. Ya, jadi daboribo, damai boleh, ribut boleh. Ya begini, ini saya juga kan harus mewajibkan dalam forum ini. Karena tadinya ada wakil ketua dari PM Gatra yang akan menyampaikan, Sekjen, tapi pada hari ini di Garut Utara ada tamu kehormatan dari Komisi 1, ya kan, ada 10 anggota Komisi 1 dalam upaya mempercepat persetujuan gubernur. Ya, mudah-mudahan di awal 2022 ini Garut Utara sudah mendapatkan surat keputusan persetujuan gubernur dan DPRD Jawa Barat untuk diusulkan ke pusat. Jadi dibagi-bagi di Garut Utara ini sekarang ini sibuk. Hari ini juga ada pertemuan kan gitu, finalisasi kajian akademis FISIP Unpad ya kan dengan Biro Tapem Garut di Unpad di Jatinangor, yang semestinya saya hadir ya kan, karena ada perubahan penganggaran yang tadinya melalui PM Gatra karena undang-undangnya mengharuskan bahwa yang mengadakan kajian ini adalah pihak pemerintah kan gitu, maka ada pengalihan kan gitu. Pengalihan ke langsung dari Pemda Garut ke FISIP Unpad. Tapi intinya bahwa Garut Utara kajiannya sudah selesai, dan alhamdulillah kalau saya lihat saya ini saya intip
hasil kajian ini jadi Garut Utara itu tertinggi menurut versi Unpad yang dikaji oleh Unpad, kan gitu. Kecuali kalau Bandung Timur udah dikaji, kan gitu. ini Garut Utara. Ya alhamdulillah ini Pak Kamto. Jadi kan gitu. Tapi lah walaupun Garut Utara juga tidak sedikit rintangan dan segala, jangan dianggap bahwa itu lancar-lancar saja, enggak gitu. Ya selama 9 tahun kemarin ini lumayan bahwa kami Garut Utara ini melupakan perjuangan pemekaran, tetapi kita mengalihkan pada isu-isu lain, sosial, budaya, terus masalah-masalah yang terjadi di Garut. Tetapi kami selaku ketua umum, saya selaku ketua umum tentu terus tidak berhenti bicara, tapi tidak melulu bicara pemekaran. Kan gitu, ketika ada hal-hal yang sifatnya harus bicara, ya kami tampil di media, Pak. Ya, termasuk pembakaran bendera, urusan pasar, urusan bupati, apalah, semua. Ya pada saat kami harus mengkritik, ya kritik, Pak. Yang penting pada saat itu, sehingga Garut Utara booming, kan gitu. Gitu. Di mana pemikiran-pemikiran yang logis untuk kemajuan daerah selalu kami dengungkan di media. Tanpa harus kita bicara pemekaran, tapi di media itu sendiri tertulis Holil Aksan Umarjen, Ketua Umum PM Gatra, kan gitu. Jadi setiap saya tampil, hampir 10 media itu tampil semua, ditampilkan semua. Jadi dengan pernyataan-pernyataan yang layak tayang, kan gitu, walaupun tidak disukai oleh pemerintah, nggak ada masalah, kan gitu. Kalau kita mau didengar orang, kan gitu, ya harus begitu. Urusan pemekaran itu urusan lain, kan gitu. Tapi saya selaku ketum PM Gatra, kita harus punya tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di daerah, terutama di Garut, kan gitu. Apa aja ngomong aja gitu kan, ngomong aja. Kan jelas. Nah itu yang membuat alhamdulillah kami memajak banyak simpati, dukungan, dan kami juga terus merawat para wartawan, Pak Sudi. Sehingga berita Garut Utara itu nyampe di nasional tanpa bantuan Porkones. Dulu saya nggak kenal dengan Porkones, karena Pagoda undang aja yang ngajak. Karena saya lihat di undang-undangnya, di PP-nya nggak ada itu Porkones. Dulu tuh nggak ada. Garut Utara itu tidak. Ini, apalagi Porkoda yang baru sekarang. Jadi kan Garut Utara sampai didengar kan oleh banyak menteri, didengar di tingkat nasional, karena memang berita-berita kami yang memang layak baca. Tapi bukan hanya bicara pemekaran melulu, Pak. Bukan, gitu. Ada hal-hal yang seksi lah. Oh, naikin aja gitu kan. Oh, siapa yang ngomong? Ketua PM Gatra Pemekaran Garut Utara yang ngomong, Pak. Tapi Pak TP tidak bicara tentang pemekaran. Nah itu caranya kan begitu. Ya cuman kasih 200.000 lah wartawan, buruh ngetik, tapi 10 yang tayang itu udah nasional sampai Jabar Bicara, PR itu nayang. Karena sekarang masalah pemberitaan itu biasanya ya Kang Wan, kan ada pemberitaan lanjutan. Dari media ini ke media ini, kalau itu menarik ya lanjut saja kan gitu. Jadi yang harus dirawat itu wartawan, Pak. Wartawan. Kalau di Porkonas itu ya kita juga jeruk makan jeruk lah. Iya kan? Kalau bicara di media dibaca, Pak, oleh semua. Dibaca sehingga di sini punya daya dukung, kepercayaan dan segala macam. Oh, Ketua Umum PM Gatra itu tidak hanya bicara pemekaran, kan bicara kemiskinan, bicara bagaimana solusi untuk Garut dan sebagainya. Ketika ada huru-hara juga saya turun, kan gitu. Sampai menurunkan Bupati Pak Aceng Fikri, saya paling depan dengan resolusi Limbangan, Pak. Ya kan? Wah, betul-betul dengan Ketua PM Gatra pemekaran ini, ya ke masyarakat. Wah, gitu. Jadi bukan aja bicara, tapi kita langsung turun dalam momen-momen penting. Termasuk masalah lingkungan, Pak.
Terjadi kerusakan lingkungan, saya foto, saya bicara. Terutama hal-hal yang bicara lingkungan. Kecuali perusahaan masalah birokrasi dan sebagainya, saya tidak ikut serta lah urusan korupsi dan segala macam yang bukan ranah saya, urusan hukum. Jadi saya mohon hal-hal itu juga menjadi trik oleh teman-teman semua. Bagaimana karena sekarang ini zaman modern kan gitu, fasilitas-fasilitas yang ada berupa media ini dimanfaatkan, Pak. Dimanfaatkan. Karena yang bisa menyampaikan pesan-pesan kita ke masyarakat itu adalah media. Wartawan. Tanya sekarang di Subang atau di Garut Utara, berapa besar orang tahu Perkonas? Enggak ada, Pak. Enggak. Masih populer di PM Gatra. Tahu ya, Jo. Baik, terima kasih. Nah, begitu. Terus masalah di tingkat nasional, saya terima kasih, mohon diputuskan sekarang, kalaupun disetujui, oke. Saya setujui dan mohon doanya juga bahwa PM Gatra ini ya secara konstitusional dan segala ininya saya tempuh, dan karena juga saya kaget, Pak. Bukan hanya Subang Utara yang kaget, Pak. Saya ketua umum Porkodo tak ada kaget waktu datang dengan Pak Heru, kan seorang pejabat nggak ngerti Garut Utara sampai di mana. Itu yang saya bikin marah. Saya ini serius mengusahakan pemekaran ini serius sampai ke bawah, sampai musdes, kan gitu ya. Sampai saya bagaimana berjuang dengan masyarakat, dan masyarakat sekarang bukan orang bodoh-bodoh. Ketua BPD dan lurah-lurah itu berapa pinter-pinter. Ya apalagi sudah punya anggaran. Bu, ini bukan hal yang mudah. Tiba-tiba sudah selesai di sini, dihare-harekeun gitu ya Pak Heru. Dihare-harekeun. Ieu teh kumaha visi gubernur teh? Serius henteu. Saya tidak mau jaga hanya visi gubernur yang sudah menasional kan gitu. Tapi pada saat prakteknya pihak provinsi hanya menjadi fasilitator administratif. Ya kan? Saja. Yang sudah beres, oke, kami usulkan. Yang belum beres, kumadinya. Kan gitu yang sekarang tuh. Terus visi. Tapi visi-visinya menunggu yang sudah selesai. Ada urusan dengan bupati, kepala daerah tidak mau tahu. Karena ini adalah aspirasi dari bawah. Kan gitu. Nah ini kejelasannya mau seperti apa? Lamun erek top down. Lamun erek button up itu benar. Tapi tolong kami hargai. Kami yang capek puluhan tahun memperjuangkan pemekaran tanpa bayaran, tanpa penghargaan. Kan? Itu tolong disikapi. Ya manggis datang ke Pemprov wae dihare-harekeun. Ya Pak Heru. Kan Pak Heru waktu kemarin ada. Saya ngambek, Pak. Urang capek kesang badag kesang lembut datang di Pemprov dihare-harekeun. Kan gitu. Setingkat orang yang punya harusnya tahu tentang Garut Utara kok tidak ngerti. Kan gitu. Tuh tidak ngerti, malah bicara CDOB yang lain yang waktu SKB-nya lebih duluan Garut Utara. Dia lebih ngerti dari CDOB yang lain yang paripurna persetujuan bupatinya lebih duluan Garut Utara, Pak. Itu yang akan diusahakan. Ini gimana permainannya? Kudu kumaha ya? Maka kami kemarin ngomong dengan DPRD ya. DPRD Hampura kemarin saya anu tadi bicara tentang Porkodo Tada sudah disampaikan Porkodo Tada pada akhirnya saya ngacacang urusan Garut Utara. Ya gitu kan? Iya. Jadi maaf Pak, semua kita berada di sini, bagaimana apa yang kita perjuangkan itu terwujud. Ya, setuju? Amin. Ya. Setuju? Setuju, baik. Jangan terperangkap dengan polemik politik dan segala macam. Ya. Urusan polemik dengan Porkonas, dengan Pak Saiful Huda, itu dinamika. Itu dinamika, Pak. Dan karena kita tidak ada target untuk mengalahkan Porkonas
atau mengalahkan Saiful Huda. Yang kita sekarang fokus bagaimana Bekasi Utara jadi DOB Kabupaten Bekasi Utara, Cikampek jadi, Garut Utara jadi, Subang jadi, Kota Lembang jadi, Bandung Timur jadi. Kita jangan terlalu ini bahwa jangan menganggap bahwa Porkonas ini sebagai lawan besar. Tapi juga kita jangan blow on, Pak. Jangan blow on. Kalau mereka kita tidak melakukan apa-apa terhadap mereka, bahwa kita mendukung keberadaan mereka, tetapi mereka memusuhi kita, itu beda persoalan, Pak Sudi. Kita harus melawan. Jangan diam. Karena kalau kita diam, dianggapnya orang eueuh kawani. Ya, disepelekan. Kan gitu. Makanya saya mohon dengan semuanya, kuncinya apa? Kan gitu. Perkuat Porkodetada. Bagaimana Porkodetada punya wibawa. Baik di tingkat nasional, tingkat Jawa Barat, maupun di daerah. Dan saya, selaku ketua umum, tidak bisa kerja sendiri. Maaf Pak Sobar, apalagi posisi saya ada di organisasi saya lain. Perusahaan saya juga harus diurus, apalagi dengan dampak pandemi. Jadi kalau semua berharap bahwa suksesnya Porkodetada ada di tangan ketua umum, ini salah besar. Dan ini akan menjadi awal daripada kegagalan kita. Jangan sampai Porkodetada bisa gagal kalau semua anggota-anggota Porkodetada yang dalam hal ini pengurus-pengurus pemekaran di CDOB mengharapkan bahwa Porkodetada itu sukses atau tidak suksesnya berada di tangan ketua umum. Ini bukan organisasi yang sehat, Pak. Ya kan? Kecuali saya sebagai ketua umum Porkodetada merangkap jadi presiden RI, baru itu nggak apa-apa. Iya. Ini saya bukan apa-apa. Baik. Makanya ada raker ini, dimohon kesepakatan dari semuanya dan dimohon pemikirannya, coba disaring, nanti diselaraskan sehingga langkah-langkah Porkodetada ke depan ini logis dan tidak ada polemik. Ya, dengan siapapun. Baik, terima kasih. Dan saya tidak ada masalah dengan Saiful Huda. Tapi kalau Saiful Huda menganggap diri saya masalah, berarti kita akan bermasalah. Ngadu masalah. Itu saja, ngadu masalah. Terima kasih, baik. Tepuk tangan buat Pak Ketum. Selanjutnya Pak Sekjen. Ya, baik. Ini ada pesan sudah deal, kita akan beres jam 2 karena pada jauh ya. Nah, demikian. Silakan waktu terus. Menambahkan dikit aja, izin Pak Ketum, sedikit saja. Hasil dengar teman-teman semua keluh kesah yang sama ya. Keluh kesah yang sama, kita dihambat ya. Bahkan kita hampir lengah ya dalam proses. Kita sibuk dengan euforia politik. Ya. Euforia politik, bener apa Andre? Gitu. Pelan-pelan kita dibawa proses pemekaran kepada kebijakan politik. Saya menyampaikan, mungkin ingat bahwa kenapa sih alasan adanya perubahan undang-undang? Kenapa? Salah satunya ada alasan, kalau saya nggak lupa itu alasannya karena kegagalan proses pemekaran dalam konsep desentralisasi demokrasi kita. Satu, sehingga ada proses dan tidak terpenuhinya syarat-syarat Kapasda. Ini yang harus kita fokus ke sana sebetulnya, bukan fokus kepada euforia politik, isu-isu yang membius kita, lupa akan proses role yang sebenarnya. Nah, apa dan mengapa undang-undang itu berubah? Karena memang hasil koreksi, hasil penilaian dari Dirjen Otda itu adalah proses itu dulu kegagalan pemekaran itu di luar, bukan di Jawa Barat. Itu prosesnya politik, sehingga semuanya berduyun-duyun. Ada isu asal ada yang bawa 1 koper uang ke parlemen pusat, ya kan? Udah ketuk palu jadi pemekaran. Padahal pemekaran yang sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 32 berubah lagi menjadi Undang-Undang 23 yang syarat tadi ditambahkan. Karena dasarnya dibilang kegagalan. Maka kita sadari bahwa proses pemekaran itu akademis dan hukum sebetulnya. Bukan politik. Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 23 itu syaratnya adalah
kajian ilmiah dan hukumnya, bukan politik. Maka proses pemekaran jadi atau tidak jadi nanti goalnya di pusat adalah melalui pintu Mendagri, bukan pintu DPR RI, bukan juga DPD RI. Kayak gitu Bang. Jadi kita kembali bersama-sama agar jangan kita jauh ya, ke bawah arus isu-isu yang tadi ada Saiful Huda. Siapa sih Saiful Huda kan gitu. Saya pun memang udah keluar dari duluan dari Porkonas. Saya tahu karena pemekaran Bekasi Utara bukan dimekarkan oleh Porkonas. Tidak ada hak sama sekali karena tidak ada undang-undangnya di situ yang mengatur. Ya, boleh ada dan boleh tidak diakui di Porkonas. Maka saya menyatakan bahwa proses pemekaran itu saya tenang-tenang saja Bang. Kalau tadi soal buminya atau tidak dari Subang, tadi saya setuju. Bahkan saya teman-teman media nggak pakai duit kalau saya kalau di sana pemekaran Kabupaten Bekasi cuma organisasi ALU tuh. Sama kritiknya, bupati sampai saya bawa ke ombudsman gitu. Keras, cukup keras waktu itu. Nah jadi maksud saya kita kembali kepada aturan main. Proses pemekaran itu goalnya nanti ya disetujui atau dinyatakan goal oleh Menteri Dalam Negeri sebagai eksekutif. Bukan legislatif. Setelah dinyatakan goal, dibentuk tim independen oleh itu, evaluasi, baru legislatif di DPR RI dan DPD itu menyetujui. Karena pintunya di situ syarat utama. Benar ya Pak? Nah di situ dasarnya sebetulnya. Jadi ini kita kan enggak ngedeketin orang politik, digiring kita lah. Nggak jelas nih. Nggak jelas karena role-nya di situ sebetulnya. Jadi itulah saya menambahkan. Jadi tinggal usulan-usulan ini saya mengusulkan dibuat rancangan teknis. Baik. Soal usulan level status Porkodata nasional. Siap. Sama tadi usulan-usulan bagaimana ini terakomodir semua. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Acara dari awal hingga akhir beres. Rakerda ini saya tutup. Nah sebelum saya tutup nanti kita berdiri, Pak Andri memberikan saran dan masukan. Ada waktu 5-7 menit buat Pak Andri. Setelah itu saya mohon Pak Ketum sama Pak Sekjen terbagi 2 pidato atau 2 statement yang isinya statement itu permintaan atau permohonan kepada Pak Gubernur. Jadi atas nama Porkodata Jabar, kami Ketua Umum atau Sekjen, sudah Pak Ketum, Pak Sekjen bicara, kami video shot, nanti hasil video itu akan saya kirim langsung ke Ekspri, Sekpri, Pak Gubernur sama Kabiro Pak Isudodit, kepada Ketua Dewan sama Ketua Komisi 1 dan DPR RI termasuk Bunda ini, kita sebarkan semuanya. Jadi isinya itu yang disampaikan sama Pak Subang tadi, Pak Haji Sudi, bahwa keseriusan Pak Gubernur itu, tapi mohon beliau juga lebih tahu daripada saya. Hadirin dimohon berdiri, memposisikan diri untuk kita ambil posisi. Kamera izin kalau bisa pindah sebelah kiri. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah di hari yang bersejarah ini, Hari Persatuan Indonesia, Sumpah Pemuda, Porkodata Jawa Barat telah menunjukkan sikap kebersatuannya, sikap kebersamaannya, berjuang bersama-sama untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Alhamdulillah saya tadi sudah lama saya tidak ke daerah Indramayu, saya melewati pematang-pematang sawah, air yang mengalir. Ini Pak Sukamto, ini masa depan Indramayu Barat. Karena dunia ke depan itu adalah pertarungan di bidang pangan, energi, dan air, sumber daya air. Dan Indramayu Barat merupakan sebuah kabupaten yang memenuhi syarat masa depan untuk dunia, tidak hanya untuk Jawa Barat dan Indonesia. Mohon ini dirawat. Ini dirawat karena sumbangsih kita, kata dalam panyilekan saya menyatakannya dalam limbangan kakak saya Raden Holil, kita ini kan Khalifah fil ard. Jadi walaupun kita bertindak di Indramayu tetapi untuk semuanya. Dan untuk saudara-saudara saya yang lain, Pak Sanusi yang sangat intelektual, Kang Japar yang semangat, ini Kang Sudi Hartono,
karena saya nakal di Subang saya. Jadi ini alhamdulillah Ibu EN, Kang Wawan. Jadi kita berjuang ini siap lahir batin. Lahir batinnya karena kita ini termasuk yang tokoh-tokoh yang bisa bertahan panjang. Artinya kita termasuk orang-orang yang sabar dan bertakwa. Kita siap melakukan perjuangan panjang dalam hal ini seperti ya itu kesabaran itu kalau dalam bahasa politik itu soft power. Kita bisa bergerak dengan elehan, dengan sabar, tapi tadi Raden Holil mengatakan kita juga bisa hard power. Artinya karena pemekaran ini kan dilakukan juga dengan dukungan dari akar rumput, yaitu desa ya. Istilahnya mah kalau beberapa bus saja, kalau pemerintah pusat, pemerintah Jawa Barat tidak segera melakukan pemikiran-pemikiran visioner dalam desain tata ruang daerah. Ini saya baca di Bapedanya, ini desain tata ruang daerahnya 2017 ke 2025, artinya belum ada evaluasi. Ini Pak Gubernur diharapkan bersama-sama Porkodetada melakukan sebuah dialog untuk sebuah evaluasi bersama sehingga ada top down yang diharapkan Pak Sudihartono. Tidak hanya inisiatif para pejuang tetapi desain daripada pemerintah Jawa Barat sehingga ini juga merupakan bagian daripada desain nasional. Tadi Pak Sanusi mengatakan, saya teringat dengan perkataan Kang Yudi Latif, Kang Sanusi, bahwa dalam perjuangan yang di era hiruk pikuk ini kita harus melakukan namanya smart power, yaitu langkah-langkah perjuangan yang cerdik, cerdas, elegan, diplomatik, tetapi juga berani. Jadi kita tadi, alhamdulillah ada sebuah ide itu hasil perjalanan spiritual ya, Kang Holil ya. Pulang dari tawasul dari Gunung Jati, tiba-tiba kita menginginkan ada Porkodetada tingkat nasional. Karena mungkin Pajajaran Anyar, Mande Jajar itu adalah sebuah organisasi yang egaliter, yang penuh kebersamaan. Jadi tidak ada pecat memecat gitu. Tapi adalah berlomba-lomba untuk berbuat kemaslahatan. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama juga. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara saya dari berbagai daerah di Jawa Barat telah mendukung kebanggaan kita Prof. Dr. Mohtar Kusumat Atmaja almarhum yang telah membuat warisan tingkat dunia, tidak hanya untuk Indonesia, bidang pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan, tapi tingkat dunia. Dengan hukum laut internasional ini, semua negara di dunia, ini jelas batas-batasnya. Apalagi soal batas-batas daerah. Dan dalam semangat kepajajaran ini kan, dan dalam ekonomi modern ini kan, tidak bolehlah kita itu melupakan ego-ego yang sifat atau bersifat ego sektoral, karena kan ekonomi itu tidak boleh terhambat oleh hal-hal administratif, dan memang kenyataannya juga dengan dunia yang semakin digital ya tidak terhambat. Jadi insya Allah dengan gerakan yang tadi Pak Sanusi katakan harus lebih bersifat intelektual, kita ingin melakukan hal-hal langkah yang visioner untuk masa depan Jawa Barat, Indonesia, dan dunia. Ya hatur nuhun, mudah-mudahan Pak Gubernur dapat berdialog. Tadi karena Pak Holil juga mengutarakan keinginan dengan sangat elegan, sangat diplomatis, dan kita siapkan pakar-pakar terbaik. Nanti Bu Armida Alisahbana itu putra Pak Mohtar, itu mantan ketua Bappenas. Jadi karena kan desain tata ruang itu kan tidak hanya menyangkut Mendagri gitu, tetapi Bappenas dan lain-lain. Juga ada Pak Sarwono Kusuma Atmaja yang bekas Menteri Perikanan dan Kelautan dan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi dengan Porkodetada ini mari kita rekatkan silaturahmi untuk
Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.